Assalamualaikum teman-teman. Kami dari ETL Trisakti, kelas S1 MTLB 2017, dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas intermediari bisnis manajemen. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri Eka Dinta Makfiratika dengan NIM 097. Saya Putri Larasati Sibuya dengan NIM 055. Saya Novia Berlina Albert dengan NIM 128. Di sini kami akan membahas tentang pergeseran makna keperantaraan. Di antaranya yang pertama itu ada gagasan keperantaraan, yang kedua ada modernisasi keperantaraan, dan yang ketiga ada peran perantaraan. Bisnis keperantaraan. Seiring perkembangan teknologi, saat ini juga sudah berkembang bisnis perantara yang menggunakan sistem teknologi. Perhatian cara kerja Tokopedia, GoFood, Shopee, dan sejenisnya yang sebenarnya menjadi penjembatan atau perantara antara penjual dan ekonomi beli. Ada range untuk bagi hasil atau imbal jasa untuk perantara tersebut dari hasil keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan perantara atau perantara dengan pembeli. Masyarakat tidak merasa dirugikan, namun merasa terbantu dengan sistem tersebut. Next. Gagasan tentang keperantaraan atau intermediaris bukanlah sebuah konsep yang sama sekali baru. Secara teoritik, dalam sosiologi dikenal adanya konsep perantara atau intermediari yang umumnya dimaknai sebagai aktor yang menghubungkan antar satu kelompok masyarakat dengan aktor dan entitas sosial lainnya. Sementara dalam ilmu ekonomi, konsep perantara secara historis dekat dengan konsep middleman, third party, broker, atau mediator. Dalam pengertian awam, istilah perantara biasanya digunakan untuk menyebut peran tengkulak, makelar, atau calo, yang kerap dikonotasikan negatif, karena umumnya lebih berorientasi mengambil keuntungan sepihak semata, dan hanya memperpanjang rantai distribusi informasi atau produk atau jasa, yang dalam tinjauan politik ekonomi disebut sebagai perantara predator atau predatory intermediaries. Next. Modernisasi keperantaraan. Belakangan istilah keperantaraan ini memiliki pemaknaan yang agak berbeda dan banyak dipengaruhi oleh perkembangan teori modernisasi yang lebih positif dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern pada saat ini. Kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi, dan bahkan perusahaan atau sebuah negara tidak selalu memiliki sumber daya dan kapasitas untuk secara mandiri mengupayakan pencapaian tujuan mereka. Karena itu, umumnya mereka memerlukan dukungan dari pihak lain yang berperan sebagai penghubung dan perantara untuk membantu dan mencapai tujuan mereka tersebut secara lebih efektif. Dalam hal ini, perantara merupakan individu, organisasi, jaringan, atau ruang yang menghubungkan orang, ide atau gagasan, dan sumber daya. Perantara adalah mediator di antara beberapa kelompok dan memfasilitasi kolaborasi untuk mencapai tujuan mereka. Next. Peran perantara. Dalam dunia perdagangan, intermediasi adalah proses transfer dana dari pemilik dana kepada peminjam. Dalam dunia perdagangan, perantara umumnya berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, atau dalam proses mediasi seperti mediator yang menjadi pihak ketiga ketika ada perundingan atau negosiasi antara beberapa pihak. Sementara dalam proses fasilitas kelompok masyarakat, perantara menjadi penghubung atau pendukung dalam proses pemberdayaan tersebut. Perantara dapat berperan lintas level dalam hal geografis dan yurisdiksi, termasuk dengan kelompok informal, kelompok masyarakat, kota, provinsi, dan lintas negara. Mereka juga dapat berperan di ranah publik, private, dan non-pemerintah. Penggunaan istilah, bentuk, dan kegiatan perantara sangat beragam. Di antaranya yaitu yang pertama, perantara keuangan, contohnya lembaga pemberi pinjaman untuk pengembangan usaha, lembaga keuangan mikro dalam penanggulangan kemiskinan, dan dukungan lembaga keuangan internasional dalam pembangunan usaha kecil dan menengah di negara berkembang. Yang kedua, perantara informasi, contohnya broker yang melakukan penelitian, kajian, dimenisasi, dan pengembangan pertanian. Yang ketiga, perantara dalam melakukan evaluasi lembaga.
Yang keempat, perantara sebagai aktor yang melakukan inovasi. Yang kelima, perantara yang mendukung kegiatan penelitian. Yang keenam, perantara sebagai pendukung peningkatan kapasitas, seperti memberi asistensi teknis dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan masukan. Yang selanjutnya, perantara pengembangan masyarakat. Contohnya, peran NGO sebagai lembaga pendukung dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Dalam konteks pengembangan komunitas, perantara dimaknai sebagai organisasi yang mendukung satu atau beberapa organisasi atau komunitas dengan sejumlah cara, seperti membantu dalam meningkatkan keterampilan dan keahlian tertentu, pengetahuan, informasi, perencanaan, analisis, monitoring, dan evaluasi, membangun jaringan mobilisasi sumber daya, proses belajar bersama, promosi atau sosialisasi publik, akses ke layanan keuangan atau perbankan, dan lain-lain. Peran perantara dalam proyek-proyek pembangunan dan pengembangan komunitas adalah melakukan 3 fungsi vital, yaitu yang pertama melakukan mobilisasi modal termasuk dukungan proyek, operasi, dan pembiayaan pembangunan. Yang kedua, memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan keuangan, pengembangan proyek, dan pembangunan institusi lokal. Yang terakhir, memberikan legitimasi pada kelembagaan komunitas, meningkatkan kompetisi teknis, dan mengurangi risiko bagi penyandang dana sektor publik dan swasta. Next. Karakteristik inti dari perantara adalah yang pertama, mereka memperoleh kepercayaan dari orang-orang dan lembaga dengan siapa mereka bekerja. Yang kedua, mereka memperoleh memiliki legitimasi atas peran dan kapasitas mereka untuk melakukan fungsi tertentu secara umum diakui dan diterima. Dalam hal ini, perantara dapat berperan menambahkan nilai secara tidak langsung dengan menghubungkan dan mendukung pihak lain, yaitu dengan memungkinkan pihak lain dapat menjadi lebih efektif. Perantara dapat bertindak sebagai fasilitator, pendidik masyarakat, pembangun kapasitas, investor sosial yang mengumpulkan dana, manajer pembangunan koalisi, mengorganisasi kelompok baru, dan banyak lagi. Pada praktiknya, perantara telah memainkan banyak peran dalam mendukung pengembangan komunitas, seperti membantu dalam melakukan permainan, penelitian, perencanaan, peningkatan kapasitas, dan terkadang juga dalam hal pendanaan. Dengan demikian, perantara bisa lebih dari sekedar pembantu pasif. Mereka bisa sangat berpengaruh, membentuk perhatian, menyalurkan dana, memberikan dukungan politik, dan sumber daya berharga lainnya. Pengaruh tersebut dapat digunakan secara efektif atau tidak efektif, dan bahkan dapat juga disalahgunakan. Peran perantara sangat penting, khususnya terkait kewirausahaan sosial, social entrepreneurship, dan pengembangan usaha sosial, social enterprise, yang erat kaitannya dengan aktivitas usaha kecil atau mikro yang banyak melibatkan masyarakat miskin. Menurut Jenner 2016, dalam pengembangan usaha sosial, perantaraan tidak hanya dapat memberikan dukungan pendanaan, tetapi juga bantuan konsultasi, jaringan, pengembangan usaha, dan pelatihan. Hal ini penting karena usaha sosial umumnya belum siap memiliki kemampuan memadai dalam investasi dan membutuhkan dukungan perantara, terutama di bidang-bidang tertentu, seperti strategi dan sumber daya. Segmen usaha mikro biasanya hanya memiliki sedikit interaksi atau tidak formal dengan instansi pemerintah. Nyatanya, banyak penelitian menunjukkan bahwa usaha tersebut dapat memainkan peran tidak langsung dalam membangun dan mempertahankan peran ekonomi nasional dan lokal dengan membantu menciptakan kondisi di mana usaha mikro dapat berkembang di sektor ekonomi informal. Dalam hal ini, ekspansi mereka dapat difasilitasi oleh organisasi perantara non-pemerintah.
Oleh karena itu, perantara juga memiliki kapasitas transformasional dan bukan semata-mata berorientasi bisnis dalam hubungannya dengan sektor yang memenuhi berbagai fungsi yang saling berkait, seperti peningkatan kapasitas, inovasi, advokasi, penelitian, dan pengembangan kapasitas sektoral. Karenanya, para perantara diharapkan dapat membantu perkembangan potensi pembentukan pasar untuk usaha sosial, sehingga kapasitas mereka untuk mendukung aktivitas jaringan usaha sosial, terutama dalam hubungan dengan pembuat kebijakan publik, menjadi sangat penting. Terkait upaya pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian masalah di komunitas, ada 5 tipe lembaga keperantaraan yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama, pemerintah sebagai perantara, government as intermediary, diantaranya melakukan pembahasan dengan partai politik, memimpin proses partisipasi, civic process, mendidik masyarakat, menemukan sumber daya di dalam dan di luar komunitas, instansi pemerintah dan yayasan lokal, terkadang melakukan kontrak dengan perantara eksternal untuk bekerja dengan kelompok masyarakat, tetapi terkadang memperkerjakan orang secara internal untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua, NGO sebagai perantara, civic intermediaries, yang dapat memainkan sebagian peran yang sama dengan pemerintah selain otoritas dalam mensahkan kebijakan dan anggaran publik. Yang ketiga, pemberi dana sebagai funder intermediaries, seperti perusahaan atau yayasan amal atau pengumpul dana dari berbagai pihak, yang menyaring, memvalidasi, mencocokkan, dan mengalokasikan dana untuk program pengembangan masyarakat. Yang keempat, perantara yang fokus pada isu tertentu, isu fokus intermediaries, yang melakukan penelitian, advokasi, menyusun desain, dan melaksanakan program pelayanan publik atau upaya mengatasi isu publik. Yang kelima, perantara dalam meningkatkan kapasitas, capacity building intermediaries, yang menekankan pada pengembangan organisasi atau membangun kemampuan baru di masyarakat. Next. Ferguson membagi perantara dalam 3 level, yaitu yang pertama, level 1, perantara di tingkat komunitas atau lokal. Yang kedua, level 2, yaitu para peneliti, analis, pelaku advokasi, dan cendekiawan di tingkat lokal, serta para penyokong dana dan pembuat kebijakan di tingkat lokal, termasuk pemerintah, yayasan, bisnis, dan bank. Yang ketiga, level 3, penyokong dana dan pembuat kebijakan di tingkat nasional, termasuk pemerintah dan yayasan, serta para peneliti, analis, pelaku advokasi, dan cendekiawan di tingkat nasional. Secara teoretik, konsep ini dapat dikatakan dekat dengan model pentahelix atau quintuple helix. Ada banyak versi mengenai model ini, namun pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan bahwa inovasi dan pembangunan memerlukan kolaborasi dari setidaknya 5 jenis stakeholder, yaitu pemerintah sebagai pengelola administrasi publik, masyarakat dan NGO, pelaku bisnis, serta lembaga yang terlibat dalam pengelolaan pengetahuan, yaitu seperti akademis, medis, dan lain-lain, dan modal atau keuangan. Keterlibatan kelima pihak tersebut dapat terjadi di tataran mikro, individu atau rumah tangga, meso, masyarakat, dan institusi lokal, dan makro, nasional, regional, dan internasional. Secara umum, ada 2 kemungkinan yang dapat dilakukan dalam mendefinisikan perantara, yaitu yang pertama, definisi yang memfokuskan pada fungsi perantara tersebut, dan yang kedua,
definisi yang difokuskan pada peran dari perantara. Fungsi dan peran perantara sangat mungkin berbeda dalam konteks masalah, isu, atau sektor yang berbeda. Sebagai contoh, di USA, perantara lokal umumnya berperan dalam hal melakukan dukungan layanan pada masyarakat, mempromosikan standar kualitas dan akuntabilitas, menghubungkan dan memanfaatkan sumber daya, dan mempromosikan advokasi untuk kebijakan yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.